Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Oh iya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membagikan kisah dengan judul Teror Pocong bagian kedua. Bagi yang belum mendengarnya, nanti akan aku tulis di link deskripsi atau di bagian akhir video. Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Pak Hasan menghisap rokok dengan hikmat dari sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya, ditemani dengan segelas cangkir kopi yang masih mengepul di atas meja. Rokok, Bul? Ah, enggak, San, makasih. Aku udah mulai berhenti kok. Pak Hasan mengaku mengerti, menyadari sepupunya ini memang sudah bertekad untuk berhenti merokok semenjak istrinya terkena diagnosis tumor payudara. Oh iya, gimana keadaan istrimu? Alhamdulillah agak membaik. Hanya saja aku sedikit khawatir dengan apa yang diikaukannya selama beberapa hari ini. Ah, mungkin karena penyakitnya itu dia jadi sering mengigau macam-macam. Ah, bukan itu kalau menurutku. Aku sudah pastikan dia rutin check up dan minum obatnya. Dokter bilang malah faktor stres. Maksud kamu? Sri bilang beberapa kali melihat penampakan pocong. Pak Hasan menoleh sembari memajukan posisi badannya menghadap Pak Saipul. Hah? Sejak kapan? Sudah sepekan ini. Hanya saja aku tak pernah melihat pocong yang dimaksud si Sri. Mungkin karena dia belum menampakkan diri padamu, Pul. Tolong, kamu jangan meremehkan hal ini. Meski bukan paranormal atau memiliki kemampuan indera keenam, Pak Hasan masih sangat mempercayai hal mistis karena di lingkungan tempat tinggalnya sudah terbiasa bersenggolan dengan hal-hal semacam ini. Tapi di rumah tak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Rumahku bukan rumah angker atau bekas sesuatu yang aneh-aneh. Kau tahu sendiri kan bagaimana secara kompleks lingkungan ini selain daripada bekas tanah sawah. Bagaimana dengan rumah tetanggamu yang sudah dibiarkan kosong hampir 2 tahun itu? Rumah yang dibiarkan kosong akan menjadi tempat singgah baru bagi pemilik penghuni dunia lain. Tidak, San. Selama ini kami sendiri juga tak pernah melihat sesuatu yang ganjil di rumah Pak Anto, dan kalaupun ada, itu tak pernah mengganggu kami maupun tetangga sekitar. Pak Hasan hanya terdiam dan berpikir sejenak. Matanya menerawang suasana malam kompleks di depan rumah Pak Saiful. Tampak beberapa orang sudah jarang berseliweran lagi saat itu. Mungkinkah itu pocong kiriman? Hush, jangan ngawur kamu. Bagaimana bisa ada pocong kiriman? Bisa. Pak De Anom dulu pernah mendapat pasien yang katanya mendapat kiriman genderuwo untuk mengganggu keluarganya. Menurutnya sih, demi-demi seperti itu bisa dikirim kepada sasarannya dengan maksud mengganggu keluarga yang dibenci ataupun saingan bisnisnya. Jadi Pak De Anom adalah tetangga sekaligus paman dari istri Pak Hasan, yang mana ia memang dikenal sebagai orang pintar di lingkungannya. Jadi di daerah sekitar ujung timur Jawa sana memang sudah menjadi hal yang lumrah tentang hal-hal gaib yang berhubungan dengan dukun, santet, kiriman, ilmu maupun persugihan. Tapi seingatku, aku sedang tak punya masalah dengan siapapun. Mungkinkah saingan bisnisku? Bisa jadi itu. Tak lama kemudian keduanya dikagetkan oleh teriakan seorang dari dalam rumah hingga membuat mereka terlonjak kaget dari tempat duduknya. Bapak, pocong. Loh, itu seperti suara Angga. Tanpa berkata apapun, Pak Saiful segera berlari memasuki rumah, disusul dengan Pak Hasan di belakang. Betapa terkejutnya mereka saat membuka sebuah pintu kamar dan mendekati Angga sudah terkulai lemas di atas lantai dalam kondisi tak sadarkan diri. Pak Saiful berusaha menyadarkan anaknya yang masih terkuai dengan menepuk pipi, bahkan mencipratan air di wajah Angga. Namun tak membuahkan hasil. Sang ibu yang terbangun sempat shock melihat kondisi anaknya yang demikian. Untungnya Bu Sri tidak histeris, bahkan ikut membantu dengan mengoleskan minyak angin di sekitar hidung Angga agar segera tersadar. Tak berlama kemudian Angga membuka kelopak matanya. Namun mulutnya tak berhenti bergumam dan berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia lihat, meski dalam keadaan yang lemas. Pak Saiful berusaha menenangkan anaknya, dibantu dengan Pak Hasan. Keduanya berhasil membopong Angga ke atas tempat tidurnya. Mata Angga pun kembali terpejam. Setelah itu, ketiganya meninggalkan Angga sendirian di kamar.
Pak Hasan, Pak Saiful, dan Bu Sri memutuskan berdiskusi di ruang tamu. Apa aku bilang, Pak? Bahkan Angga sendiri sudah melihatnya. Ah, entahlah, Bu. San, kamu percaya kata-kata aku kan? Aku tahu suamiku sudah menceritakan ini padamu tentang apa yang kulihat. Bahkan sekarang Angga juga melihatnya. Iya, Mbak. Aku tahu dan mengerti. Mbak Sri tahu Pak Deano bukan paman istriku. Mungkin beliau bisa membantu. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbanting. Brak! Tak lama kemudian tampak Angga sudah berdiri di hadapan ketiganya dengan mata melotot. Ketiganya tercengang melihat Angga yang demikian, terutama Pak Saiful. Hah? Angga kesurupan? Kok bisa ya, Pak? Iya, Num. Maaf, Num, Bapak baru ngabarin hari ini karena Bapak nggak ingin mengganggu kegiatan KKN kamu. Loh, kapan itu emang, Pak? Dan gimana itu bisa terjadi? Itu terjadi Kamis pekan lalu. Berarti 6 hari yang lalu, batin Hanum kemudian. Dengan suara khasnya yang berat, Pak Saiful mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Angga melotot menatap ketiganya dengan mulut tertutup rapat. Hanya saja terdengar suara geraman dari sana. Sontak ketiga orang itu beranjak dari posisi duduknya. Loh, enggak, kok udah bangun? Jangan, Pul, jangan dekati dia. Dia bukan Angga. Maksud kamu? Apa kalian belum menyadarinya? Coba kalian lihat baik-baik. Ketiganya menatap Angga yang masih berdiri kaku di tempatnya. Dan benar saja, setelah diamati baik-baik, pemuda yang ada di hadapan mereka ini tak terlihat seperti Angga lagi. Mata yang melotot itu perlahan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tulang pipi mengeras hingga menampakkan urat-urat saraf di sekitar wajah. Dan anehnya lagi, saat raut mukanya berubah terlihat menjadi lebih tua. Tiba-tiba saja sudut bibir Angga sedikit tertarik ke atas, menampakkan sebuah seringai yang mengerikan. Benar saja, Angga langsung mengamuk dan mulai membanting barang-barang di sekitarnya. Astagfirullah, Angga. Mbak Sri, cepat lari cari bantuan warga dari luar. Bu Sri mengangguk dan langsung menuju pintu keluar. Menyadari itu, Angga malah berusaha mengejar Bu Sri. Bahkan ia sempat menjambak rambut ibunya sendiri, namun berhasil dipisahkan oleh Pak Saiful dan Pak Hasan. Bu Sri pun menangis. Namun kembali Pak Hasan menyuruhnya untuk segera menjauhi Angga dan keluar meminta bantuan. Sementara itu kedua lelaki parubaya itu berusaha menahan Angga sekuat tenaga. Meski mereka kewalahan dengan tenaga Angga yang berubah menjadi sangat luar biasa. Tak lama kemudian Bu Sri datang bersama Pak RT dan beberapa tetangga. Meski awalnya sempat kebingungan dengan apa yang terjadi, namun para warga yang ada di TKP langsung sikap menolong Pak Saiful dan Pak Hasan yang sedang menahan Angga. Ini kenapa, Pak? Tanya Pak RT di sela-sela membantu menahan salah satu tangan Angga. Ini, Pak, ponakan saya kesurupan. Pak RT yang mengerti langsung menyuruh salah satu warga untuk segera memanggil Pak Heru, orang yang dianggap berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Kebetulan Pak Heru juga tinggal di kompleksnya. Lalu datanglah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan yang terlihat masih memakai kaos dan sarung mendekati mereka. Ia adalah Heru. Tanpa banyak bicara, Pak Heru langsung menempelkan telapak tangan di dahi Angga, yang mana membuat pemuda itu berteriak lebih histeris dari sebelumnya. Angga meronta-ronta lebih keras dan berusaha melepaskan diri. Mulut Pak Heru tampak bergerak-gerak cepat, entah merapal mantra ataupun suatu doa. Yang jelas setelah itu tubuh Angga berangsur-angsur menjadi lemah. Pak Heru pun menyuruh orang-orang melepaskan Angga. Mereka pun saling berpandangan, ragu. Namun Pak Heru meyakinkan bahkan semua akan baik-baik saja. Dilihatnya Angga masih terbaring dan diam, namun matanya masih melotot, tak berkedip barang sedikit pun. Pak Heru duduk bersila diikuti dengan Angga yang kini ikut duduk bersila juga di hadapan Pak Heru. Kepala Angga tertunduk sembari kembali mengeluarkan geraman. Pak Heru kembali merapalkan sesuatu. Setelah itu terjadilah komunikasi di antara mereka. Pak Heru mulai menginterogasi makhluk yang merasuki tubuh Angga. Siapa kamu? Wardi. Apa tujuanmu merasuki tubuh anak ini?
Lagi Pak Heru merapal sesuatu yang membuat Angga semakin menggeram seperti menahan rasa sakit. "Jangan diteruskan, aku hanya disuruh saja." Pak Heru berusaha menyuruh Angga mengatakan siapa yang menyuruhnya. Namun makhluk yang mendiami tubuh Angga tetap bersikeras tak mau mengaku. Bahkan dia mengancam jika Pak Heru tetap memaksa maka ia akan terus mendiami tubuh Angga selama mungkin. Pak Heru tampak menyeka peluh di sekitar dahi, seolah memang terjadi pergulatan tak kasat mata yang terjadi di dalam sana. Sekitar setengah jam kemudian Angga tiba-tiba ambruk begitu saja. Pak Saiful dan Bu Sri yang khawatir kembali mendekati Angga yang pingsan. Dari sana Pak Heru langsung memberi penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sosok yang merasuki Angga memanglah berwujud pocong. Memang ada seseorang yang mengirim pocong itu untuk mengganggu keluarga Pak Saiful dan Bu Sri. Bahkan orang yang menyuruh pocong itu sempat memberi pesan jika ingin gangguan berakhir, Pak Saiful dan Bu Sri harus mengirim sejumlah uang dan menanamnya di sekitar pohon beringin di suatu tempat. Pak Saiful dan Bu Sri saling berpandangan heran. Yang benar saja, keluarga mereka diganggu hal tak kasat mata hanya karena ada yang ingin memeras mereka. Pak Heru pun tersenyum tipis. "Tapi Pak, Bu, jangan mempercayai ucapan jin begitu saja. Mereka ahli di budaya. Saya curiga tujuannya tak hanya menginginkan uang itu saja, tapi ada sesuatu yang lain." "Apa itu, Pak?" "Entahlah. Maaf, saya tak berhasil menemukan jawabannya, dan pocong kiriman ini cukup kuat. Jujur saja, ilmu saya hanya bisa mengusir dari tubuh Angga, namun belum mampu untuk mengusir pocong tersebut dari rumah ini dan mengembalikan pada empunya. Jadi, apa yang harus kami lakukan?" "Saya sarankan Pak Saiful sekeluarga pindah sementara waktu dari rumah ini." Kemudian terdengarlah desahan nafas berat dari seberang pesawat telepon. "Num, Bapak, Ibu, dan Angga mengungsi sementara waktu ke rumah kita yang ada di kota. Kamu masih di tempat KKN kan? Kalau bisa setelah pulang dari KKN langsung ke sini aja. Jangan pulang ke rumah dulu untuk sementara waktu," jelas Pak Saiful kemudian. Hanum menunggu ludah. Dilihatnya jarum jam di dinding sudah menunjukkan angka 10 malam. Iya Pak." "Ya sudah, kamu istirahat saja. Jangan terlalu dipikirkan. Bapak dan Pak Demu sedang mencari solusi saat ini." Tut tut tut. Sambungan telepon terputus. Hanum benar-benar sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ia menatap sekeliling kamarnya. Perasaannya berubah menjadi tak nyaman dengan aura rumahnya sendiri. Pantas saja saat pulang sore tadi tak ada siapapun, bahkan kamar-kamar pun terkunci. Hanum bisa masuk ke dalam karena ia memang membawa salah satu kunci cadangan rumah. Suasana sepi yang menyambutnya dari tadi ternyata tak hanya sementara. Bahkan ia mengira keluarganya sedang pergi menginap ke rumah sanak saudara terdekat saja. Hanum hanya menggelengkan kepala, berusaha menanamkan pikiran-pikiran positif tak akan terjadi apa-apa. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menyalakan lampu tidur temaram dan mematikan lampu utama kamar. Hanum mulai merebahkan diri, mencoba untuk tidur. Sudah hampir 1 jam, matanya pun belum terpejam. Namun, ia benar-benar tak bisa tidur malam ini. Bahkan suara detik-detik jarum yang bergerak terdengar begitu jelas di telinga. Bruk, bruk, bruk. Ada suara sesuatu yang berat tampak berdembum melompat beberapa kali. Hanum pun mengacuhkan, berharap itu hanya sebuah halusinasi. Kemudian suara itu terdengar semakin jelas mendekati pintu luar kamarnya. Di situ Hanum masih berusaha menepis apa yang didengar. Akhirnya untuk yang terakhir kalinya Hanum tak kuasa menahan mata. Ia pun bangkit dan menyalakan kembali lampu utama. Ia beranjak dari ranjang dan berjalan pelan mendekati pintu kamar. Hening, suara itu tak terdengar lagi. Dengan ragu Hanum membuka pintu perlahan hingga terbuka seluruhnya. Namun ia tak dapat menyadari apapun atau siapapun di luar sana. Hanum menutup pintu. Ia menghela nafas lega. Benar, itu semua pasti hanyalah halusinasinya saja karena terlalu parno dengan cerita bapak. Hanum kembali merebahkan diri. Ia memejamkan mata. Suasana pun kembali hening dan makin hening. Bahkan ia tak mendengar lagi suara jangkrik yang biasa bersahutan di luar pada malam hari. Rasanya sedikit aneh, bukan?
Tak beberapa lama kemudian, sisi kiri ranjangnya yang kosong terasa seperti berat sebelah. Jantung Hanum berdegup sangat kencang. Kebetulan ia tidur membelakangi sisi kiri tersebut. Bulu tengkuk belakang lehernya meremang tatkala udara dingin menerpa bagian belakang tubuhnya seketika. Lalu terdengarlah suara berat orang yang sedang terbatuk. Hanum tak mampu lagi bergerak apalagi menoleh. Kini Hanum yakin ia sedang tak berhalusinasi. Ada sosok lain yang sedang berbaring di sisinya. Hanum tak benar-benar sendirian di dalam kamar malam itu. Keesokan harinya, Bu Sri dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang memburu setelah subuh. Ia begitu terkejut melihat Hanum menenteng duffel bag atau tas travel yang lumayan besar berdiri di depan rumah. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Hanum langsung memeluk ibunya. "Loh, Dok, kamu kenapa?" "Ya sudah, ayo masuk dulu." Bu Sri mengajak putri semata wayangnya itu untuk segera beranjak dari tempatnya. Hanum mengangguk tanpa berkata apapun, sembari berjalan mengikuti meski dengan posisi masih memeluk sang ibu. Bu Sri tampak sedikit kesulitan berjalan dengan Hanum yang malah menempel padanya. "Ini gimana ibu bisa jalan kalau kamu nempel-nempel kayak gini?" Hanum mulai melepas pelukan. Terlihat Pak Saiful dan Angga keluar menemui Hanum di ruang tengah. "Loh, Num, sudah selesai KKN kamu?" Hanum memandang bapaknya dengan mata berkaca-kaca. "Hanum kemarin sore pulang ke rumah, Pak." Pak Saiful, Bu Sri dan Angga saling beradu pandang lalu kembali menatap Hanum penasaran. "Hanum ketemu pocong, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. 2 hari kemudian, keluarga Pak Saiful sepakat untuk menemui Pak Anom atas saran dari bahasan di kediamannya. "Sudah lama ya Pul, kamu gak berkunjung. Padahal rumah kita cuma berjarak 1 kecamatan." "Iya Pak Anom, maklum banyak kerjaan." Sebenarnya bukan itu alasan sebenarnya. Hanya saja Pak Saiful kurang begitu suka dengan hal berbau mistik dan semacamnya. Karena itu dia jarang mengunjungi rumah Pak Anom. Mata mereka menelisik ke seluruh ruangan, di mana barang-barang antik dan keramat hampir mendominasi hiasan dalam rumah. "Jadi begini Pak D, rumah kami tiba-tiba jadi dihantui pocong. Padahal hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya." "Oh iya, Hasan sudah pernah cerita sebelumnya. Sebentar ya." Pak D Anom tampak memejamkan mata sejenak. Tak beberapa lama ia kembali membuka matanya. Yang mengganggu keluargamu memang pocong kiriman, dan yang ngirim peliharaannya ini lumayan kuat." "Apa Pak D tahu apa tujuan orang tersebut ngirim pocong itu?" "Sebenarnya target utama bukan kalian. Hanya saja karena si target sedang jauh dari jangkauan, ia jadi kesal. Kebetulan ia juga kurang suka dengan keluarga kalian karena dekat dengan si target. Karena itu sasarannya berubah haluan menjadi keluargamu Pul." "Jadi siapa orangnya Pak D? Dan siapa target sebenarnya?" Pak D hanya tersenyum simpul. Ia menggeleng dan tidak mau mengatakan apapun karena takut akan menjadi fitnah. Pak Saiful terdiam sejenak dan melanjutkan perkataannya. "Hasan bilang Pak D berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Jadi kalau berkenaan, aku tahu Pul, kamu paling tak mempercayai hal-hal semacam ini. Ya, padahal dalam agama kita salah satu rukun iman adalah mempercayai hal-hal yang gaib, bukan?" "Aduh Pul, jangan sungkan, tenang saja. Pak D akan membantu keluargamu mengatasi masalah ini." "Terima kasih Pak D. Tapi Pul, ikuti kata-kataku ya." "Iya Pak D." "Kalian kembali lagi tinggal di rumah kalian. Jadi gini Pul, kamu dan keluargamu harus segera kembali ke rumah. Karena jika rumah dibiarkan kosong terlalu lama, malah akan memancing penghuni lain dari luar untuk menempatinya. Semakin lama ditinggalkan, semakin gak bagus auranya." Tapi Pak D, gimana dengan pocongnya?" "Untuk sementara waktu kalian harus bertahan dulu. Berbanyak ibadah untuk mengurangi gangguan. Beri Pak D beberapa hari. Karena kirimannya cukup kuat, jadi Pak D butuh waktu untuk persiapan yang matang dalam mengusirnya." Dalam sekejap, ruangan menjadi hening seketika. Pak Saiful beserta keluarga tampak kalut dalam pikirannya masing-masing. Yang benar saja, dalam beberapa waktu ke depan mereka terpaksa harus tinggal berdampingan dengan sosok pocong itu.
Hari itu juga keluarga Pak Saiful kembali boyongan menepati rumahnya atas saran Pak Deanom. Karena masing-masing memiliki rasa takutan tersendiri, Pak Saiful dan keluarganya sepakat tidur bersama di ruang keluarga. Angga dan Pak Saiful pun bahu-membahu menggotong kasur matras di tengah-tengah ruangan tepat di depan TV. Beberapa malam pun mereka lewati bersama ruang tengah tersebut. Meski begitu, tentu mereka tak luput dari gangguan pocong kiriman. Mulai dari Pak Saiful yang awalnya tak pernah melihat secara langsung hingga akhirnya beliau melihat penampakan itu sendiri. Saat itu Pak Saiful hendak mengambil wudhu untuk menunaikan sholat di sepertiga malam. Ia berjalan ke arah pancuran pet dekat kamar mandi seorang diri. Saat gemericik air mulai membasahi wajah, tiba-tiba Pak Saiful mendengar suara pintu yang dibuka dan ditutup sendiri dari kamar mandi. Suara itu terdengar berulang-ulang seolah memang sengaja dimainkan. Kret, kret, kret. Pak Saiful tetap melakukan aktivitas wudhu. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Selain dari ingin segera melakukan salat, meski tak bisa dipungkiri rasa takut mulai menelusup ke dalam hati. Saat melewati kamar mandi, mata Pak Saiful melirik sekilas. Dan benar saja, ia melihat sosok berwajah hitam berbalut kain putih yang diikat berdiri di balik pintu kamar mandi. Sosok itu menatap tajam dengan wajah datarnya yang sangat mengerikan. Astagfirullah. Segera saja Pak Saiful berpaling dan berjalan cepat kembali ke ruang tengah. Laki-laki Bu Sri mendapat gangguan. Saat ia sedang menyapu pelataran halaman di sore hari, ia dikejutkan dengan penampakan pocong yang tampak mengintip beberapa kali di balik jendela dalam ruang tamu. Hingga usai menyapu pelataran, Bu Sri ragu untuk masuk ke dalam rumah. Menjelang maghrib, Hanum terlihat pulang dari kampus. Pada saat itulah Bu Sri baru berani masuk ke dalam rumah bersama sang anak. Belum lagi mereka juga sering mendengar suara-suara berisik aneh yang terdengar dari beberapa ruangan. Padahal saat itu tak ada siapapun di sana. Pada suatu malam Hanum terjaga dari tidurnya karena rasa mulas yang teramat sangat. Diliriknya sisi kanan dan kiri, tak ada satupun anggota keluarganya yang masih terjaga. Mereka semua tampak terlelap di alam tidur masing-masing. Akhirnya Hanum menggoncang-goncang tubuh Angga yang berada di sisi kiri. Enggak, bangun enggak? Enggak, bangun ah. Apa sih mbak? Anterin mbak ke kamar mandi dong, kebelet nih. Aduh mbak, enggak mau ah, ngantuk berat aku. Angga malah membalik posisi tubuh membelakangi Hanum. Tak menyerah, Hanum kembali menggoncang-goncangkan tubuh adiknya. Bahkan kali ini disertai beberapa pukulan yang cukup keras agar Angga segera terbangun. Dan usahanya pun membuahkan hasil. Angga terbangun dari posisi tidur meski dengan wajah uring-uringan. Anterin mbak pokoknya. Awas kalau enggak, mbak udah enggak tahan nih. Masa ke kamar mandi aja enggak berani mbak? Ya mbak takut lah kalau ketemu Mas Poci. Angga juga takut mbak. Ah bodo amat, pokoknya bangun anterin mbak ke kamar mandi sekarang juga. Hanum menyeret Angga setengah paksa. Tak sia-sia ini belajar taekwondo dari SMA. Kekuatannya mampu membuat adik laki-lakinya itu berdiri dari tempatnya saat itu juga. Diam di sini, kamu cukup tungguin mbak sampai selesai. Iya. Angga menguap sembari tertunduk di salah satu kursi ruang makan depan kamar mandi. Beneran ya tunggu di sini. Awas kalau sampai ninggalin mbak, habis kamu pokoknya. Dengan mata setengah terpejam, Angga mengangguk-angguk saja. Hanum pun mulai menutup pintu. Tak lama setelahnya terdengar suara gemericik air dari kran. Dek, kamu masih di situ kan? Iya mbak, aku masih di sini kok. Suasana kembali hening. Namun Hanum masih berkonsentrasi mengeluarkan ampas-ampas yang menyiksa perut. Dek, kamu masih di situ kan? Dek, iya mbak, Angga masih di sini kok. Cerewet banget sih ini orang. Beberapa menit kemudian Hanum hampir selesai melakukan aktivitas pentingnya. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara kedebruk, 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 brak. Lalu terdengar langkah suara seseorang setengah berlari. Dek, ada apa? Suara apa itu dek? Tanya Hanum setengah khawatir. Dek, kamu masih di situ kan? Iya mbak, Angga masih di sini ya. Hanum mengembuskan nafas lega. Mungkin barusan hanya tikus-tikus saja, pikir Hanum.
5 menit kemudian, karena tak tenang dengan keheningan yang berlangsung, Hanum kembali memanggil adiknya. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Iya, Mbak." "Dek, tadi suara apa ya?" "Iya, Mbak." Ditanyain suara malah jawab iya. "Dek, Dek." Karena merasa ada yang janggal, buru-buru Hanum segera menyelesaikan hajatnya meski belum sepenuhnya lega. Seusai mengguyur, Hanum mendekatkan daun telinga ke depan pintu. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Iya, Mbak." Tiba-tiba saja Hanum mendengar suara batuk setelahnya. Jantung Hanum kembali berdegup kencang. Pelan-pelan ia membuka pintu. Matanya mengintip dari sela-sela, menelisik situasi luar ruangan. Hening. Perlahan ia melangkah keluar dari kamar mandi. Tepat saat itulah tubuhnya menjadi kaku. Hanum melihat sosok dibalut kain putih lusuh terikat 3 duduk di salah satu kursi ruang makan, tepat di kursi yang tadinya diduduki Angga. Hanya saja sosok itu membelakangi posisi Hanum. "Iya, Mbak, Angga masih di sini," jawab sosok itu dengan suara yang sangat mirip dengan Angga. Perlahan Hanum mulai bergerak dari posisinya dengan tubuh bergetar. Sosok itu masih diam di tempat. Hanum bergerak merepet di sisi-sisi tembok. Setelah Hanum mencapai sisi pintu keluar dapur, ia segera berlari menuju ruang tengah secepatnya. Beberapa hari kemudian, Pak Saiful akhirnya mendapat kabar dari Pak De Anom. "Gimana keadaan kamu dan keluargamu, Pul? Baik-baik saja?" "Ya begitulah Pak De. Ya bisa dikatakan tidak begitu baik karena makin mengganggu. Tapi syukurlah keluarga saya masih baik-baik saja." "Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Maaf kalau sedikit membuat menunggu, karena aku juga butuh persiapan yang matang untuk menghadapi kiriman ini. Seperti yang kubilang sebelumnya, yang mengirim cukup kuat." "Iya, nggak apa-apa Pak De. Habis ini persiapkan apa yang kusuruh ya. Besok aku akan datang ke rumahmu. Besok juga Pak De akan mulai ruatan pengusirannya." "Baik Pak De, terima kasih banyak. Saya tunggu kedatangannya." Sambungan telepon akhirnya dimatikan. Menjelang pada asar, Pak De Anom sudah terlihat datang ke rumah keluarga Pak Saiful. Lelaki parubaya itu menyambutnya penuh sukacita. Ujung matanya juga menangkap 2 sosok pemuda lain di belakang Pak De Anom. Seolah mampu membaca pikiran Pak De Anom pun menjawab, "Ini murid-muridku, Pul. Mereka juga akan membantu proses perawatan nanti." "Oh gitu ya Pak De. Mari silakan masuk." Pukul 11 malam, komplek perumahan mulai terlihat sepi. Tampak 2 orang pemuda yang dibawa Pak De Anom menggali tanah dengan sekop dan memendam sesuatu di dalam 4 sudut penjuru rumah. Tujuannya adalah menanam pagar gaib untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat proses ritual pengusiran. Pak Saiful tampak mengintip dari jendela dalam rumah, mengamati aktivitas tersebut. Sebuah tepukan pelan di bahu kanan membuatnya menoleh. Dilihatnya, Pak Hasan mencoba memberikan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Kedua anak dan istrinya memang tidak ikut serta malam ini karena memang dititipkan menginap di rumah Pak RT. Hanya Pak Hasan saja anggota keluarganya yang menemani sang empu rumah. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu kembali memasuki dalam rumah dengan kedua tangan dan kaki yang kotor dari bekas menggali tanah. Mereka tampak berbicara serius dengan Pak De Anom. Setelahnya, Pak Saiful mempersilahkan keduanya untuk membersihkan diri di kamar mandi. Malam pun makin larut. Pak De Anom mendekati Pak Saiful untuk meminta izin murid-muridnya menelusuri seluruh area dalam rumah, yang mana mereka diberi tugas untuk mencari sumber-sumber wujud benda yang menjadi wadah pocong kiriman santet Pak De Anom melangsungkan ritual. Dan memang benda itu harus cepat-cepat ditemukan, karena wujudnya tak bisa ditemukan secara kasat mata begitu saja. Pak Saiful pun hanya mengangguk dan menyetujui. Setelah Pak De Anom duduk bersila di lantai ruang tamu sembari memejamkan mata, di saat yang sama kedua pemuda itu turut meninggalkan ruangan, memisahkan diri memeriksa seluruh area dalam rumah. Setengah jam kemudian, Pak Saiful dan Pak Hasan yang tak jauh dari tempat Pak De Anom bersila dikejutkan oleh suara-suara ramai di luar rumah. Seolah memang banyak orang di luaran sana. Karena penasaran, Pak Saiful dan Pak Hasan berjalan ke arah jendela untuk mengintip. Namun hal itu segera dicegah oleh salah satu pemuda murid dari Pak De Anom yang kebetulan mengetahuinya. "Jangan Pak,
biarkan saja. Loh, emang kenapa dek? Mungkin saja itu para tetangga. Pemuda yang diketahui bernama Fandi itu tampak tersenyum kikuk. Bukan pak, itu bukan manusia. Mereka memang berusaha untuk memancing kita pak. Maksudnya jin? Iya begitulah. Sepertinya mereka para bantuan yang sengaja dikirim untuk membantu si pocong kiriman. Tahu dari mana dek? Tanya Pak Saiful yang masih penasaran. Mbak Anom sudah memberitahu kami sebelumnya. Itulah fungsi kami memasang pagar-pagar gaib tadi untuk mencegah mereka masuk. Saya mohon Bapak tunggu di sini dengan tenang dan bantu kami dengan doa ya Pak. Tiba-tiba terdengar suara debuman keras dari ujung ruangan yang diketahui adalah dapur. Fandi yang sigap segera berteriak memanggil rekannya. Man, ada di dapur. Fandi segera melesat ke ruang dapur disusul dengan Aman yang ikut berlari setelahnya. Jantung Pak Saiful berdegup kencang. Peristiwa di luar nalar itu kembali berlangsung. Rasa penasaran menyelimuti hati akan apa yang terjadi di tempat Fandi. Namun Pak Hasan kembali mengingatkan agar tetap mengindahkan peringatan yang mereka berikan sebelumnya. Keduanya pun kembali terduduk di salah satu kursi ruang tamu sembari membaca doa-doa yang dihafal, berharap semoga semua ini segera berakhir. Pak De Anom kembali membuka mata dan beranjak dari posisi silanya. Dengan mimik yang serius, lelaki tua itu ikut berjalan ke arah dapur di mana Fandi dan Aman berada. Tiba-tiba saja suhu dalam rumah menjadi naik secara drastis. Hawa panas dan pengap mereka rasakan. Bahkan kipas angin yang Pak Saiful nyalakan tak begitu berefek menurunkan suhu ruangan. Tak berselang lama, keduanya mendengar suara geraman dari arah dapur. Karena tak sanggup lagi menahan rasa penasaran, Pak Saiful pun segera beranjak dari tempatnya, meski sempat dicegah oleh Pak Hasan. Hanya saja sesampainya di sana, ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan tertutup. Dari dalam ia mendengar keributan, seperti suara orang yang memang sedang melakukan pergulatan. Tak apa yang terjadi di dalam sana. Yang mampu mereka lakukan hanyalah ikut menunggu di depan pintu dapur yang tertutup itu. Suara pergulatan itu makin terdengar menegangkan. Belum lagi suara riuh yang kini makin terdengar jelas di luar rumah. Benar-benar sangat mencekam. Pintu dapur berderu beberapa kali, seolah ada yang berusaha mendobrak dari dalam. Hal itu membuat Pak Saiful dan Pak Hasan langsung memundurkan kaki beberapa langkah. Fandi, tahan Aman, teriak Pak De Anom dari dalam sana. Bruk, 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 bruk. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama, hingga akhirnya pintu yang berusaha didobrak tiba-tiba menjadi hening seketika. Malam itu terasa sangat panjang bagi Pak Saiful. Pasalnya proses perawatan yang dilakukan ternyata tidak berjalan dengan mudah. Entah sudah berapa lama mereka bertiga bergulat dengan sesuatu yang tak kasat mata di dalam sana. Hingga pada akhirnya daun pintu itu mulai bergerak, bergeser menampakkan celah hingga terbuka semuanya. Dilihatnya Pak De Anom berjalan lunglai sembari dipapah oleh kedua muridnya. Raut wajah ketiganya cukup pucat dengan peluh-peluh yang jatuh dari dahi masing-masing, menampakkan kelelahan yang nyata. Pak Saiful dan Pak Hasan yang melihat segera ikut membantu mereka. Didudukannya orang tua itu di sebuah sofa panjang. Setelah meneguk air putih yang diberikan Pak Hasan, Pak De Anom pun mulai bisa mengatur nafasnya kembali secara normal. Pak Saiful yang tak sabar langsung mengajukan pertanyaan. Gimana deh? Pak De Anom hanya tersenyum tipis. Tak usah khawatir Pul, aku sudah berhasil menangkapnya, jawabnya sembari menunjukkan sesuatu yang dibungkus kain mori di salah satu genggaman tangan. Apa itu Pak De? Ya, ini yang dipakai buat neror keluargamu. Isinya pocong kiriman yang bernama Wardi itu. Mau lihat? Nggak usah Pak De, jadi pocongnya sekarang benar-benar hilangkan dari sini. Iya, mungkin dukun yang kirim bakal kalang kabut nyari ingon-ingonnya. Lalu apakah dukunnya bakal ngirim pocong lain buat keluarga saya? Kamu nggak perlu cemas Pul, rumah kamu sudah aku pagari. Besok tinggal sisa pembersihannya. Ya, melawan kiriman itu memang cukup berat, tapi untung saja aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi yang ngirim kamu dalam beberapa hari waktu nggak bisa berbuat macam-macam. Kemungkinan besar dia juga kapok, jelas Pak De Anom sembari tersenyum tipis.
Meski kurang begitu paham akan pernyataan Pak De Anom, terbesit kelegaan yang luar biasa di dalam hatinya. Terima kasih Pak De, terima kasih banyak atas bantuannya.